Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat Raja Yoyakim. Pelajaran dari Raja Yoyakim melawan Tuhan menuai kehancuran. Raja Yoyakim juga dikenal sebagai Eliakim. Dia adalah raja ke-17 dari kerajaan Yehuda. Yoyakim ini naik tahta setelah Firaun Neko menggulingkan adiknya yang kita pelajari kemarin bernama siapa? Yoahas. Dan kemudian Firaun Neko itu mengubah nama Eliakim itu menjadi Yoyakim. Jadi nama aslinya Eliakim diganti dengan Yoyakim oleh Firaun Neko. Pemerintahannya itu berlangsung 11 tahun, saudaraku. Secara hitungan kurang lebih tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi. Tahunnya berkurang ya, atau mundur. Dan kemudian pemerintahannya ditandai dengan penindasan, ketidakadilan, dan pemberontakan terhadap Babel yang akhirnya membawa kehancuran bagi Yehuda. Saudara, kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan tentang Raja Manasye. Raja Manasye itu dibawa oleh Asyur ke Babel. Karena Babel saat itu masih dikuasai oleh Asyur, saudara. Kemudian di zaman Yoahas, Babel itu bangkit melawan Asyur. Jadi Babel kemudian menjadi kerajaan mandiri, kekaisaran yang mandiri, dan kemudian di zaman Yoyakim ini memberontak atau melakukan perlawanan terhadap Babel, ya. Yang akhirnya kemudian akan membawa kehancuran pada Yehuda, tahap demi tahap. Jadi setelah Firaun Neko menangkap Raja Yoahas itu, saudaraku, dan membawanya ke Mesir, kemudian Firaun itu mengangkat Eliakim sebagai raja menggantikan Yoahas itu. Nah, di situ Firaun menerima upeti yang begitu besar dari Yoyakim karena dia yang angkat. Jadi ini menjadi raja boneka sebenarnya. Firaun mengangkat Yoyakim menjadi raja bonekanya. Akhirnya Yoyakim membayar upeti yang begitu besar kepada Firaun Neko, yang akhirnya Yoyakim itu mendapatkan dana untuk upeti itu atau harta benda untuk upeti itu dengan cara memeras rakyat, saudaraku. Kan kerajaan punya uang berasal dari rakyat, bukan? Sama seperti di negara-negara, pemasukan kas negara kan dari pajak dan lain-lain, saudaraku. Jadi akhirnya untuk membayar upeti yang begitu besar kepada Firaun Neko, mau nggak mau dia memeras rakyatnya, saudaraku ya. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 33 sampai 35, Firaun Neko membelenggu Yoahas di Ribia di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Dan Firaun mengenakan kepada negeri itu pajak 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Lalu Firaun Neko mengangkat Eliakim bin Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Maksudnya karena setelah Yoahas tentunya ya. Dan mengubah namanya menjadi Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawa pergi ke Mesir dan mati di sana. Yoyakim menyerahkan perak dan emas itu kepada Firaun, tetapi ia membebankan pajak kepada rakyatnya untuk membayar upeti kepada Firaun. Ya, memang itulah pemasukan negara berasal dari pajak, bukan? Di setiap negara begitu, saudaraku. Jadi untuk bayar upeti besar kepada Firaun, mau nggak mau supaya kas ada, dia kasih beban kepada rakyatnya. Pajak dinaikin, bayar. Akhirnya masyarakat merasa diperas, saudara. Jadi kita melihat Yoyakim ini secara sejarah kerajaan, dia bukan pilihan Tuhan atau bukan pilihan rakyat juga, saudaraku. Melainkan dia adalah raja boneka dari Firaun. Ya. Tentu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Tetapi dalam realitas sejarahnya, saudaraku, memang si Yoyakim ini nggak dipilih Tuhan, dalam arti melalui nabi lalu diurapi. Maksudnya seperti itu, saudaraku ya. Kemudian dia juga bukan pilihan rakyat seperti beberapa raja sebelumnya yang kemudian diangkat oleh rakyat. Yoahas itu kan diangkat oleh rakyat, saudaraku. Tapi kemudian si Yoyakim ini, kakaknya Yoahas ini diangkat oleh Firaun, ya, Firaun Neko. Jadi dia menjadi bonekanya Firaun, saudara, raja boneka. Dan akhirnya Yoyakim ini tidak melindungi rakyatnya, tetapi justru memeras mereka demi memenuhi tuntutan Mesir. Ya. Kemudian saudaraku, lebih ngeri lagi, Yoyakim ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selain menindas rakyat, dia juga tentunya melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak benar. Ya. Dia tidak menyembah Allah
Israel, Allah Yehuda, dalam hal ini Yahweh Elohim. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti raja-raja sebelumnya. Sudah jelas itu penyembahan berhala. Nabi Yeremia yang hidup sezaman dengan Yoyakim ini kemudian mengecam Raja Yoyakim yang serakah, yang kejam dan tidak peduli pada keadilan sosial saat itu. Yoyakim membangun istana besar dengan kerja paksa, saudara, kerja rodi ini, ya, kerja paksa. Dan dia tidak membayar pekerjanya. Jadi kerja tanpa digaji, saudaraku ya. Itulah yang terjadi pada Yoyakim. Yoyakim mempekerjakan orang-orang untuk membangun istana, tapi orang-orang itu tidak digajinya. Artinya memang perbudakan ya. Dia membangun istana dengan kerja paksa. Dalam Yeremia 22 ayat 13-14 ada nubuatan yang menyinggung Raja Yoyakim ini, saudaraku. Yeremia 22 ayat 13-14. Celakalah orang yang mendirikan rumahnya dengan ketidakadilan. Nah, itu maksudnya menunjuk pada itu. Istananya Yoyakim dibangun oleh pekerja-pekerjanya nggak diupah gitu kan. Ada kasus-kasus di dunia modern ini, mandor bawa lari uangnya, saudara. Tukang-tukang akhirnya nggak dapat gaji, saudara ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi celakalah orang yang mendirikan rumahnya dengan ketidakadilan dan tingkat-tingkat atasnya dengan kecurangan. Yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak membayar upahnya. Yang berkata, aku akan mendirikan bagiku rumah yang luas dengan tingkat-tingkat atas yang lega. Ya, ada rooftopnya nih, kayak di lantai 4 di atas. Lalu memotong baginya jendela-jendela, melapisinya dengan kayu aras, dan mengecatnya dengan warna merah. Jadi istananya warna merah nih, saudaraku. Jadi itu yang dimaksud dengan Yeremia, yaitu menunjuk pada Raja Yoyakim yang tidak adil. Yoyakim lebih peduli pada kemewahan pribadinya daripada kesejahteraan rakyatnya. Coba saudara bayangin aja kalau saudara punya pemimpin yang hidup mewah, sementara saudara susah gitu. Saudara bayar pajak, saudara susah, pimpinan saudara hidup mewah-mewah. Kesel kan? Makanya banyak orang kesel kan dengan pejabat-pejabat negara. Kayak gitulah. Mereka hidup mewah, naikin pajak. Masyarakat yang terseok-seok, mereka hidup mewah. Naik mobil mewah, naik pesawat jet gitu ya. Private jet. Dan itu buat masyarakat geram, saudaraku. Jadi Yoyakim ini tidak adil dan menindas. Berbeda dengan ayahnya, si Yosia yang berusaha membawa Yehuda kembali kepada Tuhan. Jadi Yosia ini saleh, tapi anak-anaknya ini nggak saleh, saudaraku. Yoahas dan Yoyakim ini. Ya. Menarik ya kisah-kisah Raja Israel itu. Nah kemudian saudaraku, pada tahun 605 sebelum Masehi, Babel yang kemudian sudah dipimpin oleh Nebukadnezar. Kalau di zaman Raja Manasye, Babel itu masih dikuasai oleh Asyur. Tapi di zaman Yoyakim ini, Babel itu sudah diperintah oleh Nebukadnezar. Dan kemudian Babel ini melalui Nebukadnezar mengalahkan Mesir. Dan Yoyakim mau nggak mau harus tunduk pada Babel selama kurang lebih 3 tahun. Kita bisa baca itu di 2 Raja-Raja 24 ayat 1. Jadi saudara bisa lihat nih dinamika kerajaan-kerajaan. Waktu di zaman Manasye, Asyur menguasai Babel. Kemudian di zaman Yoahas itu Babel sudah menguasai, sudah menang atas Asyur dan kemudian dia menyerang Mesir dan akhirnya mau nggak mau orang kerajaan yang dibawa ditaklukkan Mesir juga takluk kepada Babel, saudaraku ya. Ini benar-benar seperti film-film kerajaan kalau kita nonton karena memang ini kisah nyata, saudara. Dan Yoyakim harus tunduk pada Babel selama 3 tahun. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 24 ayat 1. Namun setelah itu Yoyakim memberontak kepada Babel. Dia mencoba kembali bersekutu dengan Mesir untuk melawan Babel. Akibatnya Nebukadnezar mengirim pasukan Babel untuk menyerang Yehuda. Ya, disitulah dimulai secara real bagaimana Babel mulai menguasai Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 1-2, dalam zamannya, maksudnya zamannya Yoyakim, Nebukadnezar Raja Babel maju berperang. Maka Yoyakim takluk kepadanya selama 3 tahun. Tapi kemudian ia memberontak terhadap dia. Tuhan mengerahkan gerombolan orang Kasdim, orang Aram, orang Moab, dan orang Amon untuk melawan Yoyakim supaya mereka membinasakan Yehuda. Yoyakim berpaling dari Babel tapi tidak berpaling kepada Tuhan, saudaraku. Dia melawan Babel tapi dia tidak mengandalkan Tuhan, yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Tuhan mengizinkan Babel menyerang Yehuda sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Dan yang menariknya saudara, ada pembakaran gulungan nubuat dari Nabi Yeremia di zaman Yoyakim itu. Nabi Yeremia menulis peringatan dari Tuhan tentang kehancuran Yehuda jika mereka tidak bertobat. Jadi Tuhan tetap kirim Nabi Yeremia nih, bertobatlah Yehuda, gitu ya.
Itu suara yang diserukan oleh Nabi Yeremia. Tetapi kemudian Yoyakim membakar gulungan nubuatan itu sebagai tanda pemberontakannya terhadap Tuhan. Nabi peringati dia melalui nubuatan yang disampaikan secara tertulis, tapi dibakarnya, saudara. Dibakarnya. Itu tanda pemberontakannya kepada Tuhan. Dan itu tercatat di Yeremia 36 ayat 23-24. Setiap kali Yudi selesai membaca 3-4 lajur, raja memotongnya dengan pisau panulis, lalu dilemparnya ke dalam api perapian. Sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun semua pegawainya yang mendengar segala perkataan itu tidak menjadi takut dan tidak mengoyakkan pakaian mereka. Biasanya kan kalau raja-raja itu dengar nubuatan Nabi, langsung mengoyakkan pakaian, berduka, bertobat kepada Tuhan. Nah ini enggak, saudara, malah dibakar itu gulungan nubuatnya. Jadi itu kesalahan besar dari Yoyakim, mengabaikan peringatan Tuhan. Yoyakim tidak takut akan peringatan Tuhan dan malah mencoba menghapus peringatan itu. Sikapnya yang keras hati kemudian mendatangkan kehancuran bagi Yehuda. Yoyakim kemudian mati dibunuh selama peperangan di Babel, saudaraku. Dan dia tidak dimakamkan dengan layak. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa ia akan mati secara hina. Mayatnya akan dibiarkan tanpa penghormatan. Ya, seorang raja dibiarkan mati tanpa penghormatan. Itu akibat pemberontakannya kepada Tuhan. Yeremia 22 ayat 18-19 mencatat, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia dengan berkata, aduhai saudaraku, aduhai saudaraku. Orang tidak meratapi dia dengan berkata, aduhai tuanku, aduhai baginda. Ia akan dikuburkan dengan cara penguburan keledai, ditarik dan dilempar keluar pintu gerbang Yerusalem. Artinya dikuburkan secara hina, saudara. Itu poinnya. Bukan seperti pemakaman seorang raja, saudara. Jadi Yoyakim karena melawan Tuhan, dia mati dalam kehinaan dan tidak seperti raja-raja lainnya yang mendapatkan pemakaman yang layak ala kerajaan. Dan itu menjadi hukuman atas Tuhan, atas kejahatannya dan kesombongannya. Saudaraku, apa pelajaran yang kita dapatkan? Secara cepat saja, kekuasaan tanpa keadilan adalah sebuah tirani. Dan itulah yang dilakukan oleh Yoyakim, juga beberapa raja-raja sebelumnya, saudaraku. Kekuasaan tanpa keadilan adalah tirani. Dan kemudian yang kedua, jangan pernah membakar firman Tuhan, sebab itu tidak akan mengubah kenyataan. Artinya apa? Jangan pernah mengabaikan peringatan Tuhan. Kita seolah-olah membakar peringatan Tuhan yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan, melalui hamba-hambanya, kita bakar, kita hapuskan peringatan itu, seolah-olah Tuhan tidak pernah memperingati kita. Karena kalau kita seperti itu, pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran atas hidup kita, saudaraku ya. Sebab membakar nubuatan firman Tuhan tidak akan mengubah kenyataan. Dan menolak peringatan Tuhan sudah pasti mendatangkan kehancuran. Dan pada akhirnya saat kita berani melawan Tuhan, kita akan menuai kehancuran. Itu judul renungannya tadi. Kalau kita melawan Tuhan, kita akan menuai kehancuran. Jadi jangan melawan Tuhan, saudaraku, kalau kita tidak mau mendatangkan kehancuran dalam hidup kita. Mari kita berdoa.